Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemilihan model regresi data panel beserta tutorialnya menggunakan aplikasi Epius. Nah, yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Teknik pemilihan model regresi data panel terdiri dari 3, yaitu ada uji Chow, lalu ada uji Hausman, dan yang terakhir ada uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Nah, untuk pengujian Chow ini dapat dilihat pada nilai probabilitas. Nah, cross section F dan cross section Q-square dengan hipotesisnya yaitu H0, HO, yaitu model mengikuti common effect model jika probabilitas cross section F dan cross section Q-square lebih besar dari alpha 0,05. Nah, untuk HA-nya, model mengikuti fixed effect model jika probabilitas section F dan cross section Q-square lebih kecil dari alpha 0,05. Untuk uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan model random effect model atau REM dan atau fixed effect model atau FEM. Nah, untuk pengujian ini dapat dinilai dari dan dilihat dari nilai probabilitas yaitu cross section random dengan hipotesisnya yaitu H0, model mengikuti random effect model atau REM jika nilai probabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05. Nah, untuk HA-nya, model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section kurang dari alpha 0,05. Untuk uji Lagrange multiplier, nah untuk uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau REM atau common effect model atau CEM. Nah, untuk pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Brice-Pagan dengan hipotesis H0. Model mengikuti Common Effect Model atau CEM jika nilai probabilitas cross section Brice-Pagan lebih dari alpha 0,5. Nah, untuk H-nya, model mengikuti Random Effect Model atau REM jika nilai probabilitas cross section Brice-Pagannya kurang dari alpha 0,05. Nah, berikut tutorial penggunaan menggunakan aplikasi Epius. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama untuk penggunaan aplikasinya seperti apa. Teknik pemilihan model regresi data panel untuk data Chow. Berikut proses uji Chow dengan menggunakan program Epius. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertamanya adalah kita klik EQ01, lalu kita klik quick, lalu kita klik estimate equation, lalu kita klik specification-nya, ini ISR, GSIS, ROAS, dan NPF dan suku. Untuk specification-nya, untuk fund option-nya kita klik fix, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita klik view, lalu kita klik fix atau random effect, lalu kita pilih fix atau random effect. Sebentar. Testing, lalu kita pilihnya fix atau random effect testing ya, dan kita klik di sini random fix effect likelihood ratio.
Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, nilai probabilitas cross-section F dalam nilai probabilitas cross-section F dan cross-section T-square, maka lebih besar dari alfa 0,04 atau 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibanding fixed effect model atau FEM. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk uji Hausman, sekarang kita ke uji Hausman. Nah, untuk uji Hausman ini, berikut proses uji Hausman dengan menggunakan program EVIUS. Langkah-langkahnya adalah kita klik EQ01 di dalam work file, lalu kita klik estimate, lalu estimate equation, lalu kita pastikan bahwa cross sectionnya itu dalam posisi random. Nah, untuk specification-nya untuk ini ISR, G-size, ROA, DART, NPF, dan suku tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, namun untuk panel option-nya kita ganti menjadi random. Nah, lalu kita klik OK. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita klik View, lalu kita pilih Fix atau Random Effect Testing, lalu kita pilih Correlated Random Effect Hausman Test. Kita pilih ini, lalu tampilannya maka akan seperti ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, bahwa nilai probabilitas cross-section lebih besar dibanding dengan alpha, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model atau REM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model atau FEM. Nah, selanjutnya untuk uji Lagrange multiplier, langkah-langkahnya adalah proses uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program EVIUS. Langkah-langkahnya adalah kita klik nama persamaan EQ01 dalam work file, lalu kita klik lalu kita ke estimate equation, lalu untuk specification-nya kita isi ISRC size, ROA, DART, NPF suku, lalu untuk panel option-nya itu modelnya kita ganti menjadi non. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, kita klik View, lalu Fix Random Effect Testing, lalu kita klik Lens Rate Random Effect, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini untuk metode uji Lagrange multiplier. Nah,
Berdasarkan hasil ini, nilai probabilitas cross-section Brief-Aussagen lebih besar alfa 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dengan random model RIM. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan model regresi data panel yang digunakan untuk uji Chow, pengujian CEM versus FEM, hasilnya CEM. Untuk uji Hausman, REM versus VEM, hasilnya REM. Nah, untuk uji regress multiplier, CEM versus REM, hasilnya adalah CEM. Nah, untuk uji Chow, perlu kita ketahui untuk fixed random effect testingnya, dia menggunakan panel optionnya fix. Nah, untuk uji Chow, panel optionnya adalah fix. Nah, untuk uji Hausman itu menggunakan random, dan sedangkan untuk uji Legeret menggunakan model common non berarti. Nah, berarti untuk uji Legeret multiplier menggunakan panel optionnya 0. Nah, untuk teknik pengambilan model regresi data panel, uji Chow, uji Hausman, dan uji Legeret, dan terakhir uji Legeret. Sampai di sini untuk tampilannya seperti ini. Sekian penjelasan dan tutorial menggunakan aplikasi Epius tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.